hari Senin dan Kamis kita pagi-pagi kita ngobrolin dengan judul acaranya adalah Tetap waras. Tetap happy meski situasi nggak jelas. Karena kalau kita ngomongin tentang ketidakjelasan, apa sih yang jelas dalam hidup ini? Ya, ada Pak yang nggak jelas Pak. Ya ketidakjelasan itu yang jelas. Itu pasti Apapun, Pasti nggak jelas. Pasti nggak jelas. Pasti nggak jelas. Apapun kondisinya, itu pasti nggak jelas. Dan upaya kita sebagai manusia adalah membuat setidaknya lebih jelas dari sebelumnya. Meskipun yang namanya kejelasan itulah hak Tuhan untuk memberikan keputusan akhir ya. Nah, tapi kita sebelum ngobrol lebih lanjut, kita mau cek dulu nih teman-teman, kira-kira suara kita udah terdengar belum ya? Boleh sambil disapa-sapa kitanya juga gitu ya. Kita mau ngecek, kadang-kadang nanti kita kegeran gitu ya. Itu udah bicara panjang lebar ternyata, maaf Kak suaranya nggak terdengar. Oh iya. Aku langsung lihat mixer sudah buka semua. Iya, kadang-kadang karena terlalu banyak mixer yang di... iya. Ini katanya Tamadini, setuju kan? Yang jelas itu yang ketidakjelasan itu sendiri. Iya bener, itu jelas, bener apa jelas ya? Karena kita tidak jelas itu ya jelas gitu ya. Pagi ini kita ngobrol di 3 akun. Sambil aku makan ya. Aku makan brownies. Ini brownies produk terbaru kami yang segera launch. Nah, boleh diliput Mbak Tamadini. Pagi hari ini kita ada di akun Oktastika. Ada di akun Your Couple Counselor dan ada di akun Kartikanita. Oke. Nah, ngomong-ngomong pagi hari ketidakjelasan. Nah, ini lagi banyak yang ribut juga tentang sekolah dan sebagainya. Kayak kemarin tuh ada teman yang curhat juga. Kalau sekolah model gini terus ya mungkin aku berpaling dari yang sekolah menjadi homeschooling atau unschooling. Itu yang lagi hot sekarang. Lagi hot sekarang ya nggak apa-apa sih gitu, nggak apa-apa sih. Siap diagendakan. Aku ndredeg Mbak langsung. Nanti langsung lupa semua sama resepnya itu nanti ya. Nah tapi itu sebenarnya hak setiap orang tua. Maunya ada yang sampai marah-marah kayak begitu. Ini apa sih kayak begini kok sistemnya kayak gitu. Ya namanya semuanya apa ya? Kalau kita bicara itu balik lagi yang jelas ya yang pas tidak pas. Aku kok bingung sendiri. Yang jelas itu yang tidak pasti ya, yang tidak jelasan itu tadi. Apalagi kan ini bicara sistem baru. Ini kan kita mau nggak mau ini dipaksa, dipaksa untuk ngikutin aturan baru, gitu ya. Dipaksa untuk ngikutin aturan baru, di mana sekolahnya harus lebih banyak daring ya. Untuk saat ini banyak online-nya begitu ya. Dan itu ya mau nggak mau sebetulnya juga harus diikutin. Kalau kita bicara kok gak jelas gini sih sistemnya kok ganti-ganti. Lah gimana memang masih baru. Mereka sendiri bikin sistem juga mungkin kaget ya, masih shock ya. Masih shock dengan loh kok tiba-tiba begini sih gitu. Tapi ada beberapa juga akhirnya orang tua yang lebih cooling down, lebih santai. Wes ngikut aja lah gitu loh. Buktinya di timelineku itu banyak berseliweran itu. Pedus be. Ini anak-anak pagi hari tuh lihat laptop atau lihat handphone orang tuanya begitu sambil senam. Senam pagi karena pagi hari senam online ya. Ya, mereka harus senam dulu, nanti habis senam baru belajar dan sebagainya. Ya, memang ini tidak jadi masalah untuk anak-anak yang orang tua yang punya anak yang lebih ini ya, kalau bahasa kita lebih visual kali ya gitu ya. Mungkin lebih tenang gitu, nggak jadi masalah. Tapi berbeda mungkin Anda yang punya orang tua seperti saya misalnya. Anaknya tipenya auditori atau kinestetik. Waduh, nanti suara jembret sedikit itu, wes nggak mau belajar, aku bunda pusing, aku bingung kayak gitu kan mengganggu. Apalagi kalau yang kayak anak kinestetik gitu, suruh diem liatin pembelajaran via online gitu ya bisa-bisa. Aduh nggak usah, tak minum dulu ya bunda gitu ya. Betah duduk lama. Tak makan dulu terus ada temennya lewat naik sepeda gitu kan. Karena jam sekolahnya kan ya nggak sama sekarang kan gitu. Aku tak sepedaan dulu ya. Bisa jadi akhirnya orang tua yang akhirnya marah-marah. Bahkan kemarin kabarnya ini masih kabar ya, kita bicara kabar. Di salah satu daerah di Jawa Timur, kalau kita bilang pulau gitu ya, di sebuah pulau gitu. Jawa Timur banyak pulau ya? Oh, ada yang besar Pak, pulaunya besar. Deket dengan platnya M tuh ya? Ya, nggak ngerti aku platnya apa Pak. Oh iya. Yang lewat Suramadu itu ya? Oh iya.
itu mbok sebutno Pak jenenge. Loh, kan nggak nyebut pulaunya. Iya, ya. Itu kabarnya ada di ada di satu daerah itu yang kemarin tanggal 13 itu kan tahun ajaran baru nih. Nah, itu anak-anaknya dipakein seragam sama orang tuanya gitu ya. Terus dianterin sama orang tuanya ke sekolah. Gitu. Jadi kabarnya orang tuanya sudah lelah. Inilah sudah lama sih, 4 bulanan loh gak sekolah gitu. Wes ini nunggu apa sudah dibuka sekolahnya. Bahkan kemarin juga ada yang sempat protes juga. Kenapa sih kalau mal-mal buka, kemudian tempat kerja udah mulai buka, tapi kenapa kok Sekolah enggak. Sekolah enggak gitu ya. Tempat Kemarin ibadah enggak. Tempat ibadah enggak. Kemarin ada yang sempat ngobrol lah. Sekarang kan kita tidak bisa ngajak anak-anak itu untuk tetap mereka jaga jarak. Mereka ini kan kalau kita bicara anak-anak ini ada kecenderungan untuk bergerombol. Per grupnya kan masih ada gitu. Jadi bergerombol lah. Padahal kan kalau kita bicara tentang kebiasaan baru saat ini itu kita hindari untuk bergerombol. Berdekatan. Apalagi kalau di luar orangnya itu tidak dalam satu rumah gitu ya. Jadi hindari untuk bergerombol. Selamat pagi Gary salah. Gary Sidan. Selamat pagi Gary Sidan, apa kabar? Kamu di mana posisinya? Kayak aku sok-sok ini ya. Apa namanya? Nggak ngerti. Sok ngerti yo. Nah, ya jadi akhirnya banyak ini sih kalau kita bicara. Akhirnya ini kita mau nggak mau tuh harus belajar untuk tetap waras. Ya. Nah, dan kita tadi berangkat ngobrol tentang sekolah ya, sekolah. Dari situ sebenarnya kalau teman-teman mau sadari, kalau kamu mau pahami juga, itu ada pola loh tentang ada orang tua yang gopoh. Apa ya gopoh itu ya? Panik. Ada orang yang panik tentang sekolah anaknya dan sebagainya. Ada yang tenang. Nah, tenang ini belum tentu. Oh iya dia duitnya banyak, tinggal online aja dia nggak butuh kuota, nggak butuh bla 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 bla. Nah, tapi sebenarnya bukan tentang itunya sih, bukan tentang duitnya, tapi tentang kalau mau kita sadari kesadaran tentang apa maunya. Kita berangkat dari sekolah ya, tapi nanti ini belewakrak bisa kemana-mana tentang pola ini. Jadi gini, bisa jadi orang tua yang tenang itu dia tahu alasan kenapa anaknya harus sekolah. Oke. Nah, karena gini, orang tua nyekolahkan anak itu ada 2. Satu yang dia sadar kenapa anaknya harus sekolah. Iya, karena agar dia mendapatkan pendidikan formal. Oke. Dan dia menyadari bahwa untuk pendidikan anak itu nggak harus di sekolah. Lewat Google lo bisa. Lewat YouTube juga bisa. Dan dia orang tua yang mau belajar mengikuti perkembangan zaman. Dari baca buku bisa. Betul. Karena tujuannya pendidikan, bukan sekolahnya atau ijazahnya. Ada yang begitu. Nah, namun ada orang tua itu yang kalau istilah saya itu ikut-ikutan. Jadi harusnya sekolah ya sekolah. Nanti untuk apa ya? Nanti kesadarannya itu hanya sampai pada biar nanti masa depannya cerah. Cerah itu kayak gimana sih? Cerah itu maksudnya tidak hujan, Pak. Jadi ya kan bener. Udaranya cerah gitu ya, matahari bersinar, kemudian nggak mendung, nggak hujan, itu cerah Pak biasanya gitu. Kok aku jadi kemana ya? nah itu maksudnya. Jadi ketika orang tua ini sebetulnya nggak ngerti tujuannya dia menyekolahkan anak itu. Kesadaran mungkin aku sadar nyekolahkan anak itu tujuannya biar dia pinter dapat pelajaran. Tapi apakah itu substansinya? Kalau kita ngomong sekolah itu itu membawa orang jadi orang hebat. Pertanyaan berikutnya adalah apakah orang yang sekolah pasti nantinya jadi hebat? Banyak loh orang yang sekolah sekarang nggak jadi apa-apa. Nah, kita ngomong kesadaran. Nah, karena nanti belakrak pada pernikahan juga. Oke. Sadar nggak sih Anda memutuskan untuk menikah gitu? Kadang-kadang ada orang yang menikah itu aku butuh nikah, aku butuh pacaran misalnya, aku butuh pasangan. Tapi ada juga orang yang nggak, pantes-pantes sih kan punya pasangan. Ada yang aku butuh teman hidup gitu ya, untuk menjalani sisa hidupku gitu. Tapi ada juga yang ganti status ya. Cuman sekedar ganti status, ya udah menikah aja. Aku jadi tiba-tiba jadi inget gitu. Gara-gara ganti status, oh ya, kan tahapan hidup itu kan begini. Kalau kita bicara hidup kan lahir gitu kan. Batin. Lahir ada anak lahir gitu kan, lahir. Kemudian dari lahir yang dia belum bisa jalan kan, akhirnya prosesnya jalan gitu kan. Nah, ada prosesnya. Akhirnya sampai dia
udah bisa apa makan, udah bisa jalan kayak gitu ya. Terus kemudian kan akhirnya sekolah gitu kan. Nah, sekolah kan ada tahapannya gitu kan. Kalau secara umum itu kan mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Nah, biasanya habis kuliah itu kan terus langsung kerja. Kerja terus menikah. Iki yang pertanyaanku dari dulu tuh rada bingungi, Pak. Dari kan habis SD, SMP, SMA, kuliah, kerja terus menikah. Ini maksudnya barengan. Habis kuliah. Kuliah ini berarti nunggu selesai dulu baru kerja, gitu kan? Habis gitu kerja terus menikah. Ini kerjanya sampai selesai atau setelah itu menikah atau kerja sambil menikah? Ini pertanyaan konyolku dulu. Terus akhirnya kan dapat informasi begini. Orang yang sudah layak untuk menikah itu kan umurnya 21 tahun ke atas gitu sesuai dengan hukum negara ya. Gampangnya kan kalau ngomong secara psikologis tentang kami enggak, ini kan aku bicara umumnya Pak gitu. Nah kan 21 gitu kan. Aku ngitung Pak zaman dulu itu ngitung. Aku pinter berhitung kalau waktu begini Pak. Jadi SMA umur berapa sih SMA itu gitu kan? 18 lah. 18. Sampai 18 ya, 17 ya, 16 18 18 habis gitu kuliah kan gitu. Sampai 21 tuh berarti berapa? 18 19 20 21 3 tahun ya. 3 tahun padahal kuliah normalnya kan 4 tahun kalau kita ngambil S1 ya. Kalau kita ngambil S1 kan 4 tahun. Itu kalau pas, kalau nggak molor. Nah, pikiranku gini lah, ini 21 sudah menikah. Berarti kan baru lulus kuliah. Logikanya kan begitu. Nah, belum lulus kuliah ini sudah menikah. Padahal kan harusnya kuliah, kerja, menikah. Ini kalau kita bicara urutan, berarti kan habis kuliah selesai, terus kerja selesai baru menikah. Itu konyol ya aku ya ternyata ya. Nah, ini kan jadi akhirnya pertanyaan lah. Ini bisa jadi gini, ini kan harus didetailkan juga. Kalau orang dulu kan bilangnya gitu. Akhirnya pada saat jadi ingat ceritanya adalah gini. Oh iya, ada salah satu klien itu kan dia kan gini, aku tuh loh sudah ngomong sudah kuliah kan, sudah kerja gitu. Terus dia bilang gini, aku kerjaanku tuh loh langsung buka pabrik, aku punya pabrik, aku punya 1.000 karyawan, keren yo, apa caranya kok habis kuliah langsung punya pabrik 1.000 karyawan gitu ya. Nah, terus habis gitu kan, terus dia menikah, dia kan bilang gitu loh, kan aku menikah, aku sudah selesai kan sekolahnya udah selesai, udah kerja, aku udah punya duit gitu kan. Wes aku sudah siap menurut dia gitu. Menikahlah dia. Akhirnya dia menikah, dia punya pasangan itu istrinya nggak bekerja memang gitu di rumah. Terus karena kehidupannya ini ya anaknya masih satu Pak. Anaknya masih satu. Nah waktu itu ketemu aku karena anaknya itu sekolah suatu hari dipanggil sama orang tuanya nih si mamanya dipanggil sama gurunya. Karena dapat laporan kalau anaknya itu suka mukulin anaknya orang. Oh, mukulin temennya. Mukulin temen-temennya tuh dipukulin gitu kan. Nah, terus datang ngobrol. Akhirnya terus kita ngobrol sama mamanya. Terus tapi mamanya tuh nggak ngerti apa-apa tentang anaknya. Karena memang lebih banyak si anak ini sama babysitter. Jadi akhirnya mamanya ini kayak penghubung aja antara aku dan babysitternya. Di tengah-tengah ada mamanya gitu kan. Sudah kita udah ngobrol tentang ini loh Bu yang harus dilakukan dan sebagainya. Nggak berapa lama papanya datang. Maksudnya sekalian jemput tapi naik juga gitu. Datang tuh gini. Udah Bu, gimana? Anak saya udah bener. Maksudnya servis Pak. Bener kayak handphone rusak terus diservis sudah bener. Pasti kan pertanyaannya begitu. Maksudnya gimana? Kok udah bener Pak? Loh iya kan saya datang ke sini Ibu suruh benerin anak saya gitu. Oh anak Bapak ini kayak barang ya tak dibenerin ya gitu. Akhirnya bercanda. Kita bercanda dia ketawa. Kita ngobrol serius. Closing dia bilang cuman gini. Aku pikir menikah itu hanya karena aku sudah cukup umurku udah cukup kan. Kalau secara negara udah cukup. Aku udah punya duit gitu kan. Aku kehidupanku udah cukup. Udah aku menikah. Ternyata gak kayak begitu ya. Ternyata masih banyak ya yang harus dipersiapkan. Gak cuma sekedar itu aja. Nah akhirnya jadi inget. Kalau kita bicara ketemu dengan anak milenial zaman sekarang. Anak zaman sekarang milenial ini. Bisa jadi Pak. Kayak peraturan sekolah gitu ya. Kuliah, kerja, menikah. Ini bisa pertanyaan bisa muncul kayak aku. Dan mungkin pertanyaan lebih sadis Pak nanti. Kan gak jelas kan itu. Urut. Nah, makanya itu yang dibutuhkan tuh sekarang adalah kesadaran diri. Ini kita ngomong agak tinggi ya, berdiri Pak, berarti kamu masih rendah. Ini masih duduk tadi posisimu segini. Kalau agak tinggi harus gini berarti ya. Nah, kesadaran diri itu lebih pada menyadari. Tak kasih contoh aja tentang makan lah. Ada yang bergabung loh, Ahmad, Vicky, siapa ini? Halo Pak, bagaimana kabarnya? Katanya. Ahmad siapa itu? Gak bisa moco. Ahmad Rifki
Bukan ada drine iku, Pak. Ya wis iku lah. Halo, mohon maaf, kami agak kesulitan membaca namamu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah spektakuler kabar kami. Nah, ada Khofif 2323. Oh ya, kapan lalu kan aku berjanji untuk pakai kacamata ya. Nah, iya, ayo habis ini aku diurus punya ya. kacamata ini, Pak. Apa Habis face ini shield itu diurus ya. Gak kelihatan ternyata ya. Nah, lanjut Pak, yang pembicaraan agak tinggi tadi, Pak. ngomong tentang kesadaran diri. Ini tadi kita berangkat ngobrolin tentang sekolah, ngobrolin tentang pernikahan, ngobrolin tentang makan sekarang. Yeah. Nah, kesadaran diri. Jadi kita kasih contoh. Ada orang-orang itu yang sadar aku lapar. Oke. Maka aku butuh makan. Tuh, itu dan makannya dinikmati, itu berkesadaran juga. Nah, ada juga orang makan tuh ya pantas-pantas makan ya makan lah. Oh, sudah jam makan ya? Udah jam makan ya. Jadi makan tuh hanya rutinitas, bukan kebutuhan. Sama juga menikah itu juga ada yang merupakan sebuah rutinitas. Ya rutin. Maksudnya rutin kan itu tadi rutinitas maksudnya habis sekolah, bekerja, menikah itu kan bagian dari hidup itu. Nah, sekolah pun juga gitu. Ada orang-orang yang sekolah, jangankan orang tua. Kadang-kadang saya ketemu dengan beberapa klien kami, mahasiswa pun itu sebetulnya mereka nggak tahu loh mereka kenapa harus kuliah. Jadi kalau memang dia benar-benar niat belajar di situ, itu sepenuh hati. Tapi dari obrolan kami temukan ya sekedar menjalani kewajiban untuk kuliah. Semakin tinggi kuliah itu semakin baik. Padahal dia sendiri nggak ngerti buat apa. Oh nanti kalau lulus pernah loh sampai tak tanya. Kenapa kok sekolah kuliah sampai tinggi? Oh ya biar nanti hidupnya bisa cepat kerja, Pak. Oke. Terus kalau kamu lulus nanti pasti dapat kerja. Ya harapannya begitu lala. Kan sama aja gitu loh. Dia sendiri terus mau kerja bidang ini. Tahu nggak yang dibutuhkan pada bidang itu apa? Ya katanya sih begini, Pak. Nah itu kalau menurut saya itu nggak berkesadaran. Nah akhirnya ketika seseorang melakukan aktivitas kehidupan tanpa berkesadaran, efeknya itu seperti orang sekolah tadi. Ketika ada suatu hal yang perubahan terjadi, bisa panik. Panik, terus juga mungkin bingung, stres dan sebagainya, dan malah hidupnya nggak jelas, mau kemana nggak jelas. Nah, gitu sih. Iya. Jadi akhirnya bisa jadi sama kayak beda lagi kalau memang mau sekolah kemudian dia sangat haus ilmu, kemudian dia berkesadaran pada saat memang aku butuh gitu kan, aku butuh. Kenapa aku mau ngambil sekolah lagi, misalnya kuliah lagi gitu ya, kuliah di yang awalnya dulu bidangnya A, sekarang ganti yang B, nambah gitu. Atau menambahi dari S1 ke S2 misalnya gitu. Tapi dia tahu tentang kebutuhannya, aku butuh karena ternyata ini kurang A dan sebagainya. Nah, itu boleh ya. Tapi kalau cuman sekedar ya soalnya biar biar nanti harganya mahal gitu ya. Loh harganya mahal tuh dari mananya lihatnya kan gitu. Akhirnya bisa jadi cuman ada yang ikut-ikutan aja gitu. Ada akhirnya ya cuman rutinitas pokoknya selesai kan sudah kayak gitu ya. Mungkin saat ini Anda yang mendengarkan melihat live IG kami gitu ya, baik di Your Couple Counselor, ada di Kartika Nita, ada di Oktastika gitu ya. Saat ini mungkin Anda kira-kira sadar nggak sih dengan kehidupan Anda sekarang? Berkesadaran nggak sih gitu? Anda melakukan itu berkesadaran nggak sih? Boleh dong chat kami, tulis di komentar. Kira-kira dalam kehidupan Anda saat ini berkesadaran nggak sih gitu? Atau jangan-jangan Anda hanya melewati saja? Melewati saja. Sekedar rutinitas atau pantas-pantasan seperti orang sekolah tadi. Ya pantas-pantasan itu kan ya sekolah. Kok sawangan nih gak sekolah? Kok kayaknya kok gak kuliah itu gimana gitu? Kayaknya jadi aku jadi ingat ini Pak, kalau bicara ada kaitannya nggak mungkin dengan film lama. Nah judulnya yang Klik. Oh Klik, ya. Mungkin teman-teman. Yang jadi itu siapa itu aktor komedi kan itu? Ya selamat pagi Vian. Siapa yang jadi Adam Sandler apa? Iya, itu kayak gitu ya. Nah itu kan film Klik. Di situ itu kan dia itu awalnya dia menikmati kehidupannya, tapi kan akhirnya semakin bertambah apa ini? Bertambah ada anaknya, kemudian bertambah dengan pekerjaannya dia, bertambah tekanan, masalah hidupnya gitu kan. Jabatannya naik juga dia kan. Hubungannya dengan pasangannya, dengan istrinya, itu kan crowded banget gitu kan. Nah, sama dia itu kepingin dia itu nggak mau nggak mau tampak jelek di hadapan orang ya, enggak, tapi dia nggak mau jadi itu nggak mau menyelesaikan satu-satu, tapi kepingin yang cepet selesai kayak gitu. Misalnya yang paling inget itu di situ kan anaknya berisik banget karena kan memang anaknya 2 masih umur TK begitu kan, memang
rame Pak gitu, lari kejar-kejaran dan sebagainya. Nah, si bapak itu akhirnya mengharapkan bisa nggak sih tenang gitu, karena anaknya rame itu bapaknya nggak bisa kerja, ya kan, terganggu gitu kan. Terus kemudian belum lagi istrinya itu yang minta A B C D E dan tuntutannya banyak gitu. Bisa nggak sih langsung ngertiin kayak gitu-gitu. Belum lagi tetangganya, belum lagi di kantornya tekanannya ya. Dia tuh hanya ingin sebetulnya dia tuh hanya ingin tenang kayak begitu. Nah akhirnya kan kalau di film itu kan dia datang ke supermarket, ke swalayan gitu kan. Kemudian dia tidur, kemudian dia ketemu dengan orang. Ini loh ada remote gitu kan, tinggal diklik bisa nanti Jadi itu remote kehidupan. Nah, mempercepat apa namanya jalannya kehidupanmu gitu kan. Akhirnya kayak dilewati gitu kan. Nah akhirnya dia, singkat cerita kan dia deal dan akhirnya bener pada saat dia nggak cocok dengan kehidupannya kan di remote sama dicepetin sama dia, kehidupannya dicepetin. Terakhir itu yang paling inget adalah akhirnya dia merasa kosong. Loh hidupku kok gini, ternyata anakku sudah besar, dia nggak pernah kenal anaknya, dia nggak pernah tahu istrinya seperti apa kehidupannya gitu, dia nggak pernah tahu tentang keluarganya, bahkan dia nggak pernah tahu tentang pekerjaannya dia, tentang dirinya dia sendiri gitu kan. Akhirnya dia merasa cuman apa namanya kok berlalu begitu saja ya gitu loh. Lah akhirnya aku bilang oh bisa jadi ini kayak contoh yang tentang berkesadaran itu tadi ya. Kita nggak menyadari kehidupan kita, tiba-tiba loh kok anaknya udah gede ya, loh kok tiba-tiba aku sudah tua ya, kok tiba-tiba aku kerjaan, tapi nggak pernah menikmati perbagian per partnya gitu. Sama juga kalau ibarat orang makan tadi, aku tadi sudah makan belum ya? Nah ya, Anda pernah nggak kayak begitu teman-teman? Pernah nggak sih Anda udah makan gitu ya, terus kemudian tiba-tiba di satu titik itu aku tadi sudah makan belum ya, sampai Anda lupa. Nah bisa jadi pada saat Anda makan tuh nggak berkesadaran berkesadaran. Nah karena itu penting sekali. Seperti teman-teman kalau kami handle klien kami untuk konsultasi di Couple Counselor, apapun permasalahannya, kami selalu berangkatnya adalah dari kesadaran tentang permasalahan itu. Pertanyaan misalnya gini, ada misalnya orang datang kita, aku tuh loh kok rasanya kok selalu marah ya, selalu curiga sama suamiku. Padahal aku tahu dia nggak ngapa-ngapain, tapi aku nggak enak dengan perasaan ini. Nah itu masih harus kami tanyakan dulu, Bu. Terus misalnya rasa curiga berlebihan ini hilang dari diri Ibu, apa untungnya? Itu. Nah, di situ sebetulnya mungkin sebagian orang berpikir, loh ya gitu tuh yang pasti pasti yang nggak enak. Ya pasti nanti itu dilakukan biar bahagia pasti. Banyak orang itu memastikan sendiri pakai pikirannya sendiri, bukan dari orang yang bersangkutan. Contoh juga ini ya, seringkali juga misalnya kalau dengan anak kita ngobrol, ada klien kami ada mahasiswa sama orang tuanya, datang ke tempat kami. Saya ngobrol dengan si anak ini, si mahasiswa. Mbak, misalnya nanti Mbak kenapa sih Mbak kok kuliah ini? Gitu. Apa yang diharapkan dari sini? Orang tuanya langsung nyamber, loh ya biar dia dapat ilmu yang bagus Pak, nanti ke depan tuh prospeknya begini. Yang jelasin loh orang tuanya. Nah, bisa jadi orang tuanya sadar, tapi anaknya belum sadar. Nah, itu kan juga sebuah masalah gitu loh. Sedang anaknya suruh melakukan kehidupan tanpa dia diajari untuk sadar. Kenapa dia harus melakukan itu? Dan ini berlaku loh teman-teman pada semua hal. Kita ngomongin sekolah, ngomongin kuliah, ngomongin kerja, ngomongin menikah, ngomongin makan, itu berkaitan dengan kesadaran. Saya kasih contoh manfaatnya ketika sadar. Kalau misalnya gampangnya gini, kalau enak itu makan sarapan pagi itu kan paling enak itu ya makan soto ayam, gitu, bubur ayam atau apalagi ya pagi hari gini ya. Ada Saida Halfi selamat bergabung, ada juga Arsela ya selamat bergabung juga. Nah terus apalagi sarapan pagi yang teman-teman sarapan pagi yang enak pecel. Nah lontong lodeh Pak. Lontong lodeh. Kalau teman-teman apa sarapan paginya di daerah Anda apa yang atau Anda paling suka? Anda paling suka sarapan pagi apa? Nah, aku sarapan pagi paling suka kalau nggak beli dan nggak bayar, kalau sudah tersedia Pak. Wah itu seneng aku Pak. Kita kasih contoh. Itu idealnya asik kan gitu kan? Idealnya asiknya gitu. Nah, tapi gimana ketika sarapan pagi menurutmu? Kalau aku sarapan pagi nasi goreng, menurutmu gimana? Yo,
Ya ya nggak apa-apa. Sayur sop. Sayur sop. Ya nasi goreng nggak apa-apa, cocok lah masih sarapan pagi. Biasanya kayak di hotel-hotel itu ada nasi gorengnya, Pak. Atau pagi-pagi itu makan rujak cingur. Agak fales. Biasanya rujak cingur itu siang hari. Kalau udara lagi panas kayak begitu. Oke, ya fales ya. Dan itu bukan makan. Kalau menurutku itu bukan makanan utama. Nah, bukan makanan utama. Jajan. Nah, jajan. Gimana kalau pagi itu sarapannya bakso? Bakso itu Mikir toh. kayaknya lebih tepat untuk anak-anak deh ya makannya, Mbak. Tapi lebih sore-sore kayak gitu tuh lebih asik gitu. Itu maksud saya, teman-teman. Jadi ketika kita makannya nggak berkesadaran, jadi makan tuh. Oh, ada Heno, selamat bergabung Heno. Oh, Heno ini ya, Heno Indiandra. Selamat pagi bro, ya apa kabarnya? Ya, sarapan apa pagi hari ini gitu ya. Oke. Anda sarapan apa pagi ini? Nggak sarapan kah? Apa namanya itu? Ngomong apa tadi? Ya itu tadi berkesadaran makan. Nah, ketika tadi kalau ngomong pantas-pantasan harusnya kan sarapan tuh dengan menu-menu yang wajar tadi itu yang nah. Tapi bagaimana jika kondisinya yang ada itu adalah bakso sisa semalam? Yo, kalau kayak gitu sih enggak apa-apa. Oke ya. Ya. Tapi ini Vieta, ya apa menurutmu enggak apa-apa ta? Kalau makan sarapannya bakso sisa semalam gitu ya. Akhirnya kan berpikirnya gini, ini cara berpikir yang gampang. Pokoknya kan makan toh. Iya sih, Nggak sempet sarapan, nggak sempet begini. Adanya roti tawar tanpa isi, masih tawar putih. Gimana? Iya. Kalau nggak ada apa-apa ya situ aja yang dimakan. Pokoknya kan makan kan. Pokoknya daripada masuk angin kalau aku ya. Itu yang kita sebut dengan berkesadaran. Jadi bukan tentang apa yang dimakan, tapi tujuannya apa. Itu. Nah, dan itu kalau urusan makan orang tuh gampang. Makanya saya kasih contoh makan. Pokoknya makan. Heno. Sarapan banyu anget katanya Heno karo gula uya tambah cairan ben oralit. Oh, rada mules iki. Mulus tawakmu iki. Iya, kayak mungkin ya ada gangguan pencernaan mungkin ya. Semoga kawan kita Heno ini segera sehat lagi perutnya. Enggak, dia ini apa namanya? Yang dituliskan pencitraan dia bilangnya sarapan banyu anget karo gula uya. Itu pencitraannya dia. Aslinya ya pecel wis mari. Tadi tambah soto daging kayak gitu ya. Lanjut Pak. Thank you ya Heno ya. Nah, apa namanya itu? Ngomong-ngomong bersadaran tadi. Jadi paling gampang tuh belajar dari makan. Orang kalau makan itu idealnya apa sudah tahu. Idealnya. Yang kebanyakan orang makan ya umumnya orang itu makan tuh pecel pagi-pagi di soto ayam gitu ya. Soto daging. Lah terus tiba-tiba kayak Henok ini sarapan banyu anget. Nah, misalnya begitu. Dia aneh tuh. Tapi ketika orang berpikir pada berkesadaran, loh pokoknya perut terisi. Aku tuh nggak harus makan. Pokoknya aku minum air hangat, minum teh hangat pagi hari. Sudah, itu sudah menguatkan aku sampai siang nanti saatnya makan siang. Nah, itu berkesadaran. Itu udah dianggap sarapan sama dia ya maksudnya. Iya. Berkesadaran bahwa itu aku udah sarapan gitu. Fokusnya pada tujuan akhirnya, bukan pada prosesnya. Nah, sehingga ketika ada apa-apa, bayangkan gini, orang tuh fokusnya sama dengan makan nasi. Ini yang sering jadi masalah bagi orang, menurut saya orang Jawa ya. Menurut saya orang Jawa yang tinggal di Jawa. Kalau yang di luar Jawa ya kadang-kadang sih. Seringkali menyebut makan itu kalau belum makan nasi belum makan. Iya Pak. Nah, jadi masih tadi sudah lontong kayak gitu ya, sudah lontong sayur, terus ketambahan ada roti sisa semalam dapat kiriman dari tetangga gitu ya, ada donat kayak gitu, terus tambahan tadi lewat ada bubur sumsum gitu ya. Itu udah makan. Ya nanti kalau sebentar lagi sudah sarapan belum? Tadi aku jajan nyemil bubur, ada lontong, belum makan nasi aku. Saya punya teman yang makan pizza pakai nasi. Iya dah. Ada. Nah, kurang kenyang dia ya. Jadi meskipun sudah makan steak tenderloin yang tebel gitu, tapi tetap harus pakai nasi. Habis itu harus makan nasi karena itu bukan makan. Nah, itu juga tentang kesadaran makan ya, tentang kesadaran makan bahwa setelah tujuan makan apa sih? Ya sudah, itu dipenuhi. Misalnya nggak ada nasi, ya bisa digantikan dengan yang lain. Nah, pokoknya tujuan tercapai. Nah, sama juga kalau kita ngomongin sekolah. Ada empathy living. Oke, selamat. Thank you ya.
bergabung. Oh, kita ngomongin sekolah, kita ngomongin pernikahan, kita ngomongin bekerja juga gitu loh. Ada orang-orang itu yang kalau kerja itu harus di bidang ini. Nah, mumpung ada Heno ini pakar SDM ini, kawan kita ini, manajemen SDM. Nggak buka lowongan, Pak. Loh, kan bener lah ngomong HRD ku biasanya kan gitu. Ngomong lowongan. Jangan-jangan pas gini, ini musim gini sampean mencati berapa orang? Kemarin katanya gitu. Ya. Kemarin biasanya sebelum hari raya loh kok ngono. Nah, lanjut. Ada orang yang kalau mau hidup makmur tuh harus kerja bidang ini. Kalau nggak bidang ini nggak makmur. Nah, akhirnya masalahnya teman-teman kalau nggak berkesadaran seperti kita belajar tentang sekolah tadi, jika ada kondisi di mana nggak memungkinkan untuk ideal, nggak memungkinkan untuk kerja di bidang yang tadi itu, stres loh. Ada orang kalau mau sukses Ya ketawa, udah sampai guling-guling si Heno ini katanya. Kalau mau sukses itu harus kuliah, misalnya ya, harus kuliah. Nah, ada kondisi di mana akhirnya nggak memungkinkan untuk kuliah, stres loh. Iya, akhirnya dia merasa dirinya, oh iya aku jadi inget. Kamu bicara tadi. Jadi inget ada salah satu kawan gitu ya. Dia ini dari kecil sudah sangat jago bermusik gitu ya. Oh iya. Dari kecil itu diajari ya otodidak sama orang tuanya. Itu dimulai dari gitar. Justru mulainya pertama dari keyboard. Dari keyboard dia cuman masih belajar kunci C, D, standar-standar lah kayak gitu. Agak gede udah mulai belajar gitar kan gitu kan. Nah, semakin dia SMP, semakin dia bisa kemampuannya itu kan dia mulai bisa bikin lagu. Sudah mulai ngulik-ngulik lagu ya cenderung kalau bicara harmonisasi belum bagus tapi sudah berani bikin lagu kayak gitu kan. Kemudian SMA itu udah mulai bikin band. Terus dapat tanggapan itu orderan, kerjaan untuk main musik, ada undangan. Kalau orang Jawa bilangnya tanggapan ya. Bagaimana tanggapannya? Repot. Jadi dia sudah mulai ada mantan, ada pernikahan, dia datang sebagai pengisinya itu dia nulis kayak begitu gitu kan. Nah, ternyata job-jobannya lumayan, Pak. Sampai dia tuh di sebuah hotel kayak gitu tuh rutin. Hotel itu kan ada kafenya gitu kan. Apa ya? Home band kayak home band kan ada kafenya tiap malam tuh masih main di situ kayak gitu kan. Ya lumayan lah kalau kita bicara duitnya itu lumayan lah gitu. Nah, terus kemudian kan begitu SMA selesai kan biasanya orang-orang tuh kan kuliah. Biasanya gitu kan? Begitu. Biasanya. Nah, dia ini kan enggak gitu kan. Dia enggak kuliah karena secara perekonomian gak mungkin lah bayar kuliah gitu loh. Karena dia juga menanggung kerja gini aja orang tuanya dan saudaranya. Yes, dia kerja gini aja masih harus bantu orang tuanya kan gitu. Lah kuliah kan biaya lagi kan pikirnya gitu. Akhirnya kan dia nggak kuliah tetap tapi ngejob dapat ya tanggapan itu tadi gitu kan. Nah, terus waktu ketemu gitu sempat ngobrol tuh bilangnya adalah begini, tapi aku tuh kan keren loh kenapa kamu coba ini deh dikembangin lagi deh supaya bisa bla 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 dan sebagainya. Kan kita sebagai konsultan gitu kan. Kita bicara tentang minat dan bakat kan kita konsultan gitu. Nah, ternyata yang muncul adalah itu perasaan tidak aku yo iso sih tapi yo biasa-biasa aja kayak gitu. Nggak percaya diri karena gini, loh kan aku nanti sukses, loh kamu bisa loh nanti itu begini nanti itu loh. Boleh loh kita itu katanya empati Mbak Tika Surabaya ini jangan mantep. Oh iya, saya ini ke daerahannya tinggi banget karena cinta ini ya enggak sih. Cuman enak ya kalau bicara bahasa daerahnya keluar semua itu enak banget. Tapi nanti akan berbeda jika Anda undang kami ke daerah Anda. Itu otomatis logat kami akan menyesuaikan. Tapi ini karena saya berada di home base saya gitu jadi ya wes gitu ya. Nah, terus dia tuh merasa bahwa aku tuh enggak ya paling aku nanti begini-begini aja. Jadi aku paling ya cuma sekedar tanggapan dari satu pernikahan ke pernikahan lain, dari satu hotel ke hotel lain kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau bicara secara kehidupan aku biasa-biasa aja. Loh, kok bisa punya pikiran kayak begitu kan ya? Kenapa gitu? Loh iya Mbak, soalnya kan aku nggak esok kuliah. Dia akhirnya loh, emang harus ya gitu? Ya enggak kan. Katanya orang itu kan kalau kuliah nanti kehidupan kita bisa jauh lebih baik gitu. Akhirnya kan sama kayak jadi ingat yang kamu sampaikan barusan toh. Nggak semuanya juga melalui jalan itu. Gitu kan. Jalannya kan kita beda jalan. Ada orang yang sukses pada saat dia selesai
mengenyam pendidikan lebih tinggi, misalnya kuliah gitu, mengenyam gitu ya, lebih tinggi, misalnya setelah dia kuliah dia baru bisa sukses kehidupannya. Ada orang yang kehidupannya hanya sampai di SMA saja, kemudian dia sukses juga ada orang yang mungkin bahkan pendidikannya tidak terlalu tinggi, SD SMP, tapi dia juga bisa sukses juga ada. Nah, ada orang yang juga pendidikannya sudah tinggi, tapi dia nggak sukses juga ada. Banyak. Nah, maksud saya adalah nggak bisa kamu melihat kesuksesan itu hanya dari dia itu sukses karena dia itu sudah melakukan A, B, C, D, E. Itu kita hanya jadi referensi, karena harus sesuaikan dengan kita juga. Logikanya begini, sekarang misalnya gini, oke deh kamu kuliah misalnya kayak gitu. Terus kamu ada duitnya nggak untuk kuliah? Yo nanti aku tak cari duit pakai dari tanggapan dari ngejob itu, Mbak. Ya oke. Terus abis itu bisa kamu bagi waktu antara kamu kuliah dan kamu ngejob kayak begitu gitu. Yo kayaknya bisa Mbak gitu. Nah nanti kira-kira bisa fokus nggak kalau sudah terbelah begitu pikirannya kan kayak begitu. Lah kenapa kalau ujung-ujungnya kamu itu ngejob itu hanya untuk bayar kuliah, padahal kamu juga ngejob itu untuk hidup. Kenapa nggak kuliahnya ntar dulu aja deh, kamu ngejob dulu aja. Kan kuliah kalau bahasa saya kan gini, kuliah itu kan sebetulnya nggak pakai standar usia toh. Kamu mau umur berapapun, umur 70, kamu mau kuliah bisa loh, gitu lah. Karena saya juga punya teman kuliah itu yang umurnya berapa Pak? Anaknya udah gede, teman kuliah kita itu. Kita dulu punya teman kuliah, kita dulu usianya berarti masih 20-an ya. 20-an. Kita punya teman kuliah itu ibu-ibu umur 60. 60 ya, umur 60, dia kuliah lagi, dia tuh padahal sudah pernah S2 sampai S2, S3 di bidang yang lain. Tapi dia kuliah psikologi. Jadi temen angkatanku. Nah, gara-gara anaknya yang kecil itu baru kuliah. Nah, jadi dia ambil jurusan yang sama dengan anaknya, tapi di universitas yang berbeda. Nah ya enggak apa-apa, keterima. Dia juga agak-agak kalau kita bicara tentang IPK gitu kan ya, itu juga bagus kok gitu loh, maksudnya bisa nututi lah. Akhirnya saya kan sempat bilang, yuk kenapa enggak kamu gitu aja, kalau kamu memang kepingin kuliah ya sekarang kamu kumpulkan duit dulu, kamu bisa hidup mapan sampai punya duit, kamu bisa kuliah lagi kan gitu aja gitu ya biar sadarnya di mana sih, jangan cuman dapat referensi dapat informasi dari orang lain kayak begitu. Selamat pagi Bu Wita. Ini lagi di rumah atau lagi di kantor. WFH apa enggak kan gitu pertanyaannya gitu. Nah, jadi kembali lagi tentang kesadaran. Apapun ini itu akan sangat membantu. Baik dalam hal Asyap, ada Asyap 76. Namanya Asyap 76. Ada juga apa siapa itu? Catur He, ada Eugeni Suryani. Ya, saya mohon maaf ya kalau bacanya agak salah-salah ya, itu Anda gitu aja lah gitu. Nggak cocok dengan tampangnya yang masih muda gitu ya. Nah. Lalu Pak, balik lagi berkesadaran Pak. Jadi oke, ada yang komen. Katanya empathicliving.id, jalan kehidupan itu ragamnya sebanyak jumlah manusia. Nggak usah repot membandingkan diri dengan orang lain. Benar. Itu pendapatnya dari Empathic Living. Ini Empathic Living ini teman-teman ada di komen di akun Kartikanita. Ya itu yang dimaksud. Jadi jalan kehidupan itu ragamnya sebanyak jumlah manusia. Nggak usah repot membandingkan diri dengan orang lain. Ya. Nah, masalahnya adalah ini yang saya sebut dengan kesadaran akan diri sendiri. Aku itu pantasnya nang di, pantasnya opo. Nah, jadi sehingga ketika menjalani sebuah kehidupan, ya disadari sesuai kondisi ini. Nggak harus sesuai dengan kebanyakan orang. Yang penting tujuannya apa sih? Yes. Kadang-kadang ada orang itu yang karena dia nggak punya jalan, nggak punya visi misi dengan kehidupannya. Lihat orang, dia sukses karena dia lewat jalan bergelombang, misalnya kayak gitu. Wes kalau aku sukses aku juga mau jalan bergelombang. Begitu dia masih 100 meter wes nggak kuat kayak begitu kan. Nah, ya nggak apa-apa, Anda nggak usah harus lewat situ. Bisa jadi sukses Anda itu harus lewat hanya jalan lurus saja juga bisa loh. Bisa. Kan nggak harus sama. Bisa. Ini katanya Heno Indrianto itu di IG-nya Oktastika ini ya. Orang sukses selalu dapat dari tempaan hidup bro. Orang yang bisa melihat manfaat dan hikmat dalam dinamika hidup sehingga semakin dimurnikan, dinaikkan menjadi next level. Wih, bahasanya tinggi banget ya. Ini semakin menunjukkan kesaktiannya nih Heno ini. Gitu ya. Bro, ayo kapan bikin channel bareng bro? Kapan kita live IG bareng ya? Iya. Bahasanya dia ojo pagi bro, gak bayaran lah anakku gitu ya dia bilang.
Tapi ya itu tadi, setiap orang beda-beda, tempaan hidupnya berbeda. Antara Gitu ya. Henok dan empathic living ini selaras anunya. Ada Linda Sari, DS2U ya, thank you ya sudah hadir. bergabung. Yang pasti itu kesadaran diri sendiri. Sebenarnya butuhnya apa sih itu. Jadi kalau balik lagi tema awal kita ngobrol tadi tentang sekolah ya. Nah, kenapa sekarang banyak orang tua yang pusing tentang anaknya sekolah? Karena bisa jadi orang tua ini belum menyadari sendiri sekolah buat apa sih? Nah, kenapa ketika kurikulum pisah berubah bingung? Tiba-tiba jadi online bingung. Nggak keterima di negeri bingung. Bla 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 bla. Nggak keterima sekolah yang favorit ya karena kena zonasi bingung gitu kan. Nah, jangan-jangan ada hal yang kurang disadari tentang ending atau outcome dari Sekolah itu apa sih? Dan pasti nanti kalau ngomong gini nanti banyak lo kan nggak begitu kan lo ya nggak apa-apa. Nah ini pendapat kami ya, pendapat kami. Karena pada sama juga dengan kalau kita tadi ngomongin tentang makan, nah, ngomongin kita tentang kerja, ngomong tentang pernikahan. Oh ya katanya Henok tak macul sih, yo salam sukses, thank you ya Henok ya. Selamat macul bro. Nanti kalau sudah panenan bagi-bagi ya panenannya ya. Kan dia macul ya gitu. Nanti kan panen nanti ya. Panen. Nah, nanti bagi cara maculnya ya, mungkin bisa jadi referensi kita untuk bagi cara maculnya dan gimana menikmati panenannya. Gitu kan. Nah, balik lagi. Tapi akhirnya kan jadi bisa jadi akhirnya banyak orang yang belum berkesadaran tentang kenapa sih harus sekolah gitu kan? Akhirnya kenapa tadi harus menikah begitu kan? Kenapa harus bekerja? Kenapa harus makan? Itu kan juga semuanya ada alasannya. Gitu ya. Nah, karena bisa jadi begini, ya mungkin masih bingung ya tentang dirinya ya, belum bangun, belum awareness, belum wake up. Jadi mungkin pagi hari ini kita harus Anda kalau sedang melihat IG kami gitu ya, mungkin Anda boleh tangan Anda diletakkan di pipi Anda begitu ya, dua tangan di pipi, dua tangan di pipi gitu ya, satu yang di sini deh gitu ya, saya bantuin biar contoh. Terus kemudian Anda tepuk-tepuk pelan pipi Anda sambil bilang bangun, sadar ya sadar tentang visi misi hidup kita apa, tentang kita hidup itu ngapain sih gitu. Dan kita ini siapa, harusnya gimana. Ini belum kita ngobrol lebih jauh lagi tentang posisi kedudukan dalam kehidupan kita itu sebagai apa sih? Nah, tugasnya kita apa sih? Kayaknya kok tambah dalam. Mungkin karena kita belum sarapan, Pak. Jadi ngomongnya tambah dalam. Kapan kita kalau mau bahas itu ayo. Boleh ya. Tapi akhirnya mengingatkan lagi bahwa ini mungkin kita ngingetin lagi ya di pagi hari ini gitu ya, tetap waras, tetap happy meski situasi nggak jelas gitu ya. Karena kemarin saya baca lagi ada seorang ibu-ibu yang menulis di sosmed begitu kan. Dia tulisannya begini captionnya, aku nggak tahu harus cerita ke siapa gitu ya. Intinya gitu. Aku sakno akhirnya bilang gini, waduh kalau sebagai couple counselor bilang gini, aduh kasihan ya berarti peran suaminya nggak ada. Loh, karena dia bingung, dia aku nggak tahu harus cerita ke siapa. Dan cerita ke suaminya kan bisa sebetulnya. Harusnya. Nah, dia akhirnya menulis salah satu di sosmed itu tulisannya begini, dia tuh ceritanya anaknya kan sekarang sekolahnya kan online gitu kan, terus kemudian ada dapat tugas ya, kayak biasanya lah dapat tugas suruh ngerjakan gitu kan, si anak udah ngerjakan. Nah terus anaknya bilang, Bu dikoreksi gitu kan, Bu dikoreksi. Nah si ibunya ini nggak sempat koreksi karena sibuk sebentar sampai akhirnya malam hari. Sudah malam tiba, anaknya waktunya udah ngumpulkan tugasnya kan harus dikumpulkan, kan ada batas waktunya untuk pengumpulan tugas. Tugasnya dikumpulkan. Pada saat tugas dikumpulkan, si ibu baru sadar, loh kan belum tak koreksi. Wes ibu kumpulkan, sudah loh kan belum ibu koreksi, nanti salah apa bener gitu. Nanti kalau salah gimana? Akhirnya jadi rame. Si ibunya akhirnya jadi, dan itu terjadi berulang kali begitu. Akhirnya si ibu sampai nulis di sosmed itu. Dia ceritanya mau curhat, aku harus kayak gimana? Lah ini anak-anak nggak ada yang bimbing loh. Aku tuh sibuk kerja. Nah itu koreksi tugasnya tuh kalau salah gimana? Gitu. Lah kan itu anak kan belum bisa untuk lihat bener salahnya. Nah ternyata ibunya nulis kayak begitu, responnya tuh luar biasa banyak. Isinya yang komentar adalah, idem Bu, sama. Anda nggak sendiri, banyak temennya. Aku juga repot sekarang dan sebagainya, bla bla. Nah akhirnya saya mencoba melihat dari sisi yang lain.
mencoba dari sisi lain, bukan sebagai lihat dari orang tua maupun dari anak, tapi saya melihatnya dari luar, dari sisi tentang bagaimana tema kayak obrolan kita pagi hari ini tentang berkesadaran gitu ya. Sadar nggak sih bahwa anaknya ini sedang ada rutinitas sekolah yang namanya sekolah. Sekolah itu ada yang namanya tanggung jawab. Ada tugasnya, ada kewajibannya ya gitu ya. Kita punya tugas untuk menyelesaikan. Kewajibannya kan harus selesaikan, dikumpulkan begitu kan. Terus kita juga punya kewajiban diri untuk ngelihat ini apa yang kita tulis ini benar nggak sih? Bertanggung jawab dengan tulisan kita. Tulisannya sendiri ya. Tulisannya sendiri, jawabannya sendiri itu kan dia harus berani belajar bertanggung jawab. Ini benar salahnya itu nanti yang nanggung resiko adalah anak. Harusnya, karena dia yang nulis, ya. Jadi misalnya dia melakukan kesalahan, dia berarti harus belajar dari kesalahannya itu. Oh, lain kali kalau nulis jangan ngawur ya. Nah kan kayak gitu. Ibarat dulu kalau kita ujian, kamu kalau nggak bisa wes milih benih aja, hitung kancing aja A B C D. Ternyata kancingnya podo ya papat, akhirnya jawabannya D semua. Itu kan akhirnya itu dapatnya jelek, itu konsekuensi. Loh aku nggak bisa, tak jawab ngawur. Ya akhirnya kalau dapat jelek ya konsekuensinya harus seperti itu. Nah anak-anak juga harusnya dapat belajar bertanggung jawab, berkesadaran bahwa aku menulis ini atas kesadaranku dan apapun hasilnya aku juga bertanggung jawab. Nah, tapi yang terjadi kan mungkin kebanyakan di luaran sana anak-anaknya santai aja, salah bener ya udah nggak apa-apa. Mungkin anaknya lebih santai gitu, ibunya nanti kalau salah gimana gitu loh. Nah, ada tadi Ahmadri Kalbi. Ya wes pokoknya gitu ya. Namamu tak sebut ya, tak panggil. Live-nya bikin termotivasi sekali Pak. Makasih banyak ya Pak sudah memberikan motivasi di pagi hari ini. Thank you. Selalu Pak. Oke, sukses juga untuk. Terima kasih ya. Nah, yang pasti gini, belajar dari sekolah tadi itu kan orang tua itu nggak mau anaknya itu nilainya jelek. Iya. Jadi sebelum nilainya kerjaannya itu diserahkan ke gurunya, diperiksa dulu oleh orang tuanya. Nah, ada juga nanti orang tua yang karena ini jawabannya salah, bukan anaknya suruh benerin, orang tuanya yang benerin. Ada dapat tugas dari sekolah, anaknya nggak bisa, apalagi tugas keterampilan. Nah, dikerjakan. Yang ngerjakan orang tuanya, harapannya adalah nilainya biar bagus. Biar nilainya bagus, di sekolah anaknya nggak dimarahi dan sebagainya. Terus kapan anak sadar bahwa dia harus bertanggung jawab, bahwa sekolah itu adalah kebutuhan anak, termasuk juga orang tua. Buat apa nyekolahkan anak kalau tujuannya hanya dapat nilai bagus? Kenapa nggak orang tuanya saja yang sekolah biar dapat nilainya bagus? Nah, balik lagi tentang kesadaran. Dan ini kita nggak ngomongin tentang sekolah. Itu sekolah itu hanya salah satu part, salah satu bagian dari kehidupan kita yang perlu kesadaran. Sekali lagi tentang menikah, tentang bekerja, tentang makan dan lain sebagainya dalam kehidupan ini, itu perlu kesadaran untuk mengambil keputusannya. Yes. Jadi sama halnya dengan kenapa sih pertanyaan Sanat, kenapa sih kita harus berbuat baik? Nah, itu Anda juga perlu sadar. Penting nggak sih? Jangan-jangan hanya, ya sudah aku berbuat baik hanya karena disuruh orang tua untuk jadi baik gitu. Misalnya, aku berbuat baik karena disuruh oleh agamaku untuk baik. Tapi Anda harus bersadaran. Sadar nggak sih gitu loh? Apa sih dampaknya jadi orang baik juga untuk Anda? Nah, pagi hari ini juga, jadi kita bahasin tentang yang namanya dari awalnya bicara tentang sesuatu hal, ketidakpastian adalah sesuatu hal yang pasti gitu ya. Yang pasti gitu ya. Sampai akhirnya kita berujung kepada yang namanya berkesadaran gitu ya. Kemudian kita mengingatkan pada teman-teman yang saat ini sedang live IG di Your Couple Counselor, di Kartika Nita maupun di Oktastika untuk berkesadaran. Bukan hanya tentang berkesadaran tentang sekolah saja, kebutuhan sekolah, tapi tentang kebutuhan untuk menikah, kebutuhan bekerja, kebutuhan mengumpulkan pundi-pundi ya. Apapun juga. Kebutuhan makan, apapun dalam hidup Anda. Bahkan hidup Anda ini berkesadaran nggak sih Anda menjalani hidup Anda, peran Anda di dalam dunia ini? Itu kita juga perlu lakukan dengan berkesadaran gitu ya. Nah, kita pun sadar juga bahwa kita habis-habis. Sebentar lagi sudah 1 jam, jadi kita berkesadaran. Nah, di akhir ini kami mengingatkan bahwa Anda bisa memanfaatkan layanan-layanan kami di Couple Counselor. Ada 3 layanan kami. Yes, yang pertama adalah tanya-tanya gratis. 2 adalah konsultasi online gratis. Dan yang ketiga adalah konsultasi privat. Anda bisa manfaatkan ini untuk menggali kesadaran Anda tentang permasalahan kehidupan Anda. Nah, caranya bagaimana? Anda DM kami sesuai dengan Anda sekarang ada di akun mana Anda saksikan video ini. Anda DM kami, nanti akan kami berikan informasi detailnya, prosesnya, prosedurnya bagaimana. Nah, yang jelas, yuk sama-sama kita jadi semakin baik,
semakin berkesadaran bahwa Semakin hidup kita ini berkesadaran. semakin baik dan baik. Nah, sebelum Anda tiba-tiba langsung terhentak ya karena tiba-tiba live Live kita IG-nya ini putus. putus. Jadi kita mau ucapkan sebelum kita diingatkan bahwa sudah 30, 29, 28. Ternyata itu cepet banget. Dan kita iya nggak sempat menyapa-nyapa. Kita mau terima kasih juga semuanya buat teman-teman yang sudah Ya, udah bergabung di live IG kami di Tetap Waras, Tetap Di- Happy meski situasi nggak jelas ya. Oktastika. Makasih Kak, thank you ya. Thank you yang udah kasih komen-komen juga. Terima kasih di Your Your Couple Couple Counselor. Counselor. Terima kasih di Di Kartika Kartika Nita Nita. juga terima kasih ya. Yang jelas ikutin live IG kami setiap hari hari Senin dan Kamis jam 8 pagi. Kalau acara yang Sabtu malam jam 7 WIB Via Zoom. ada namanya Rahasia Pasutri Oke. Kita ngomong dengan lebih dalam, kita diskusi dengan lebih lebih berbobot, lebih Yes, oh, berbobot. bobot. Berapa bobotnya Pak? Gitu ya. Oke. Itu dulu, selamat pagi teman-teman. Thank you semuanya ya, sukses buat Anda. Tetap Bye. waras, tetap happy meski situasi nggak jelas. Oke.